terkait dengan ibadah di malam hari ini itu penuh dengan keberkahan. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, ibadah yang kita kerjakan di malam hari ini itu sangat luar biasa ganjarannya, pahalanya. Apalagi kalau ibadah itu dikerjakan di malam hari, di bulan yang penuh berkah. Bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka jahanam, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dulu para salafus salih mereka bahagia apabila sudah terbenamnya matahari. Kalau sudah malam tiba, mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka itu bisa berkhalwat dengan Allah, menyendiri dengan Allah. Mereka melupakan dunia, kesibukannya, keluarganya, mereka melupakan segala-galanya. Mereka menghambakan diri kepada Allah di malam hari. Mereka beribadah yang tidak dilihat oleh orang. Maka itulah keberkahan yang ada di malam hari, itu luar biasa bisa kita rasakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada hadis yang dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dan Sahih Targhib wa Tarhib. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada beliau, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, pasti engkau akan wafat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kau mau, sesukamu, dan engkau akan berpisah dengannya. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majzi bih. Lakukan apa yang kau inginkan, dan engkau akan mendapatkan ganjaran atas apa yang kita berbuat. Sebagaimana firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Kalau antum mengamati ayat ini, antum hampir tidak menemukan rahmat Allah di situ. Enggak ada rahmat Allah di situ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ. Kata ulama seperti Dr. Tantawi dalam tafsir Al-Wasit jilid 15 surat Az-Zalzalah, dzarrah sigharun naml, semut kecil. Antum lakukan kebaikan sebesar semut, antum akan mendapatkan ganjarannya. Antum melakukan kejahatan, keburukan, dosa sebesar semut, antum akan bertanggung jawab. Hampir tidak kita menemukan rahmat Allah di ayat ini. Akan ditimbang, akan bertanggung jawab. Sekecil apapun, sekecil dzarrah, antum bertanggung jawab. Bagaimana kita menemukan rahmat Allah di situ? Itu yang membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh ketakutan dan juga sekaligus penuh harapan kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim, kita menuju Allah dengan dua sayap. Ar-raja wal khauf. Dengan sifat raja, berharap, dan sifat ketakutan. Maka Allah ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita takut, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Lillahi mulkus samawati wal ard. Tapi kami punya harapan berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Penuh kasih sayang, subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamal lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu pada saat dia mendirikan salat di malam hari atau menghidupkan malam hari. Qiyamul lail ini atau menghidupkan malam ini dengan berbagai macam ibadah itu sebuah madrasah, melatih dan mendidik jiwa kita dan merapikan akhlak dan sifat kita. Orang yang menata hatinya dengan salat malam itu luar biasa. Diajarkan keikhlasan, akhlak yang baik dan lain sebagainya. Dan mensucikan hati kita juga daripada kita dipandang oleh terus manusia. Kita ibadah dilihat orang, sedekah dilihat orang, puasa dilihat orang. Banyak yang menyaksikan itu. Tapi ibadah malam itu benar-benar mensucikan hati kita dari hal-hal yang menyangkut selain Allah. Hanya antum merasa dipandang Allah. Kita tidak perlu pandangan manusia. Kalau antum dipandang mulia oleh seluruh penduduk bumi, tapi tidak mendapatkan satu pandangan mulia dari Allah, apa manfaatnya? Antum dipuji di timur dan barat, kalau tidak mendapatkan satu pandangan mulia dari Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Rasulullah, hadis yang diriwayatkan dan dikatakan sanadnya sahih atau sanadnya baik oleh Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir, Rasulullah bersabda,
Ini menunjukkan betapa mulianya ibadah yang kita kerjakan di malam hari. Kata Nabi, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian menghidupkan malam hari. Salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena orang yang menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah ini adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila Allah Ta'ala. Kita beribadah di malam hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa manhatun 'anil itsm, mencegah kita dari perbuatan maksiat. Wa takfirul lisayyi'at, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, menjauhkan penyakit daripada tubuh kita. Kenapa orang dulu jarang kita dengar penyakit-penyakit parah yang kita sering dengar saat ini? Karena pola hidup kita tidak sehat. Pola hidup tidak sehat, pola makan tidak sehat. Mereka dulu bangun tengah malam beribadah, jadi racun itu hilang dari tubuh karena gerakan yang dilakukan oleh tubuh mereka di malam hari. Ketika salat malam, salat tahajud. Bayangkan kita makan tidur. Biasa kita kan nasi goreng, habis itu tidur. Nasi uduk, habis itu tidur. Jadi bagaimana tidak datang penyakit? Maka mereka dulu itu makannya itu sebelum maghrib. Kenapa? Masih ada waktu fisik itu bergerak. Sekarang antum keluar cari makan malam, baru pulang ada kegiatan atau urusan, jam 10, jam 11 malam makan, tidur. Pantasan mimpi buruk. Ya kenapa? Ya karena kita tidur dalam keadaan kekenyangan gitu loh. Tapi kalau tidur keadaan perut kita masih bagus, seperti yang kita rasakan, makan sebelum maghrib, habis itu ada jeda waktu besar, fisik bergerak buat salat maghrib, salat isya, baca zikir, dan lain sebagainya, itu yang membuat fisik enteng gitu, enak. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Dulu mereka nggak ada penyakit-penyakit yang kita dengar sekarang. Kenapa? Pola makan, pola hidup kita tidak sehat. Maka Nabi SAW mengatakan, وَمَا طَرَادَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ. Bukan saya yang bilang, Rasulullah. Kalau antum ini rajin ibadah di malam hari, artinya fisik bergerak, jadi menjauhkan penyakit daripada tubuh kita. Coba kalau antum nanti, salat malam, makan, kenyang, tidur, terus bangun tengah malam. Wallahu alam, bangun apa tidak. Jadi pada saat bangun, nanti salat, beberapa rakaat, fisik bergerak, keringatan, racun hilang dari tubuh kita. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan betapa mulianya kita bisa kerjakan ibadah di malam hari. Ini malam-malam biasa, apalagi kalau malam-malam Ramadan. Di dalam hadis Sunan An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh para ulama, lillahi fi kulli lailah utaqa'a minan nar. Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka jahanam itu setiap malam. Kan ada hadis yang masyhur yang tidak sahih bahwa Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan itu awalnya rahmah, awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, akhiru utqu minan nar. Akhirnya Ramadan ini pembebasan dari api neraka jahanam. Itu hadis tidak sahih. Karena kita punya hadis lebih sahih lagi dalam Sunan An-Nasa'i. Lillahi fi kulli lailah. Allah punya setiap malam, bukan hanya sebelum malam akhir. Hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Bayangkan. Dan orang yang berpuasa itu dari fajar sampai dia maghrib itu punya doa mustajab. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. As-shaim hatta yuftir. Coba kalau diterjemahkan. Shaim orang yang berpuasa, hatta sehingga yuftir, sehingga dia berbuka. Jadi berarti dari fajar sampai maghrib itu kita punya doa mustajab. Dan kita punya doa mustajab lebih luar biasa pada saat kita berbuka. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qiyam malam itu atau menghidupkan malam atau ibadah di malam hari itu adalah sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Coba lihat, kita kan puasa Ramadan banyak mungkin yang banyak urusan, mungkin kurang tepat puasanya atau ada kekeliruan. Halo? Ini pada meninggal ini, Masya Allah. Anda diundang ceramah orang-orang sudah meninggal ya, insyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan insyaallah bangun sudah kiamat. Giliran kajian tidur, giliran rapat nggak tidur. Ustaz itu cuma dapat amplop pulang. Ya, itu kerjaannya. Enggak, kalau gitu nggak usah diundang. Kenapa? Kalau jemaah nggak serius nggak usah, kita nggak perlu. Ya, jadi gini para jemaah.
untuk menyampaikan kajian kepada antum ini, ana harus bersiapkan, teliti hadis satu persatu. Poinnya satu persatu. Kenapa? Yang saya sampaikan amanah, saya tanggung jawab di hari kiamat. Kalau antum cuma hadir tidur, buat apa? Bubarkan. Nggak usah ngundang ustaz lagi. Cuma heboh, kajian di XL, itu ada ustaz fulan, ninja fulan. Itu kan begitu, hadir kan? Akhirnya kita bangga, tadi ngikut kajian ustaz fulan kan? Tapi kalau nggak ada manfaat, buat apa kita hadir? Betul nggak? Ramadan kita puasa. Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, itu perintah, wa ihtisaban talaba lil ajri, mengharapkan pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini kan kesempatan ini mungkin ketinggalan kita karena kerja kalian, cari dunia. Bangun tidur mikirin dunia, tidur lagi masih mikirin dunia. Besok kerjaannya apa, tugasnya apa. Ada yang ketinggalan ini, masih diberi kesempatan di Ramadan lagi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang sama riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang menghidupkan malam, yang dimaksud qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Karena iman dan ihtisaban mengharapkan pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Masih belum dapat kesempatan ini juga, masih banyak urusan, masih diberi kesempatan ketiga. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Maka coba lihat para jemaah yang dimuliakan Allah. Kesempatan bagi kita untuk berkhalwat. Antum ini mau beribadah kepada Allah di tengah malam, ini time, semua waktu bebas untukmu. Coba kalau antum mau ketemu atasan, pejabat, harus ngatur waktu dulu. Kita minta waktu sama beliau. Dia yang ngatur. Kalau antum mau beribadah kepada Allah di tengah malam, kita yang ngatur. Coba, ada nggak begitu? Ya Rob, nanti malam insya Allah jam sekian saya mau beribadah gitu. Nggak ada. Ini time, kapanpun terbuka untuk kita. Mau jam 12, mau jam 1, terbuka untukmu. Kita yang ngatur. Lihat, hamba yang mengatur kapan bisa berjumpa dengan Allah di waktu malam. Antum kalau ketemu atasan, dia yang ngatur. Dia yang menentukan kapan dan di mana, jam berapa. Dia yang mengakhiri pertemuan kita. Kalau kita bersama Allah, kita yang mengakhiri, bukan Allah. Antum ini mau beribadah 1 jam, 2 jam, kita yang mengakhiri. Terserah mau jam berapa selesai gitu. Allah bersilahkan kepada kita. Tidak perlu meminta maaf pada saat kita lagi berdoa kepleset lisan kita atau dari hati kita, tidak menggunakan doa dari Al-Quran maupun hadis. Kita menuangkan persoalan kita, berbisik di bumi terdengar di langit. Kita menuangkan persoalan kita, hajat kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak perlu minta maaf kalau sampai antum salah bicara. Dan tidak perlu bahasa yang rapi, Allah maunya dari hati. Kita kalau lihat jamaah lagi umrah, tawaf, bukunya segini tebal. Bahasa Arab dia bisa. Akhirnya dia baca, dia nggak faham, dia cuma baca doang. Islam tidak mau begitu. Maka Nabi tidak pernah selama hidupnya menentukan tawaf pertama harus baca ini, tawaf kedua baca ini. Seperti kita lihat kan di buku-bukunya. Ini tawaf putaran pertama, putaran kedua, enggak ada. Cuma hanya dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu saja. Selebihnya untukmu, bebas. Kenapa? Antum ngikutin baca doa ustaz, Allahumma filan Allahumma, tapi antum punya hajat, terus ngapain ke sini bayar mahal? Cuma ngikutin doa ustaz. Antum kan punya, ini punya hajat usaha, yang ini punya hajat istri yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit, anak biar jadi anak taat beribadah. Kan hajat kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkhalwat dengan Allah, jangan merasa keberatan untuk mengaku dosa. Kalau kita di kantor polisi datang, Pak, saya kemarin nabrak orang, Pak. Konsekuensinya apa? Di penjara, kena hukuman. Tapi kalau untuk mengaku dosa sama Allah, jangan takut, nggak ada konsekuensinya. Tapi malah diampuni oleh Allah. Yang penting ada pengakuan dari kita. Jangan kita berasa berkecil hati atau merasa apa pada saat meneteskan air mata ketika berdoa bermunajat di tengah malam. Antum kalau minta sama teman, sama atasan, sama siapapun, hajat tidak terselesaikan, tidak diberikan, antum ini keberatan hati meneteskan air mata. Udah berulang kali kita minta sama dia, akhirnya dia, kamu bawel, kamu ini, berulang kali datang, saya tolak, kamu sih masih maksa. Saking kita keberatan hati ditolak oleh dia, karena kita punya harapan besar dibantu, sampai meneteskan air mata, itu sebuah penghinaan. Kalau menangis di hadapan manusia, penghinaan.
Kalau menangis di hadapan Allah, kemuliaan. Air mata bercucuran di malam hari itu mahal. Banyak ulama-ulama yang mau menangis susah, hatinya masih keras. Maka ada yang melatih diri. Terus nanti kita akan jelaskan bagaimana mereka sholat tahajudnya. Dibanding kita ini jauh. Ada jamaah bilang, Syekh, kenapa kita tidak bisa seperti sahabat? Hah? Sahabat? Ente seperti kakek nenekmu yang baru meninggal kemarin, ibadah ente belum sampai ibadah mereka. Bagaimana yang level sahabat? Kayak orang tua kita aja ya, yang usia 60, 70, 80. Ente belum sampai ke ibadah orang tuamu. Bagaimana mau ibadah para sahabat? Uthman bin Affan salat tarawih aja salat malam aja 1 rakaat 30 juz. Antum aja juz 30 aja keberatan. Imamnya baca Al-Baqarah 1 rakaat aja ente kabur. Dulu para salaf mengatakan, imam dulu kalau baca surat Al-Baqarah 8 rakaat. Surat Al-Baqarah full 8 rakaat, 286 ayat. Kalau imamnya baca surat Al-Baqarah dalam waktu 12 rakaat, mereka bilang imam itu buru-buru, cepat. Bayangkan, mereka nggak tahu kita punya sholat tarawih tercepat, 23 rakaat 7 menit. Sampai syaitan bilang, ya belum bisikin aja udah selesai salam. Belum saya ganggu, dia udah kelar. Ya, mereka dulu menganggap imam kalau 12 rakaat baca Al-Baqarah, dianggap terlalu terburu-buru, terlalu cepat. Mereka bagaimana kalau lihat kita sekarang? Dulu mereka selesai waktu sholat tarawih itu waktu sahar. Habis itu mereka bersahur. Kita di sini jam 7 masuk, setengah 8 udah pulang. Isya tarawih dapat kajian lagi. Ya, dapat snack, dapat minum, dapat makan. Subhanallah. Luar biasa para jemaah ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat malam dan ibadah di malam hari ini mendidik, melatih kita untuk ikhlas. Kenapa? Amal yang dikerjakan jauh dari manusia, jauh dari pandangan orang. Kemudian waktu ampunan, waktu Allah menerima taubat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu turun Allah di sepertiga malam. Nabi SAW bersabda, yanzilullahu kulla laila ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Jangan bayangkan Allah seperti dengan kita turun. Serahkan kaifiyahnya. Bagaimana Allah turun, itu urusan Allah. Antum tidak bisa membayangkan saya turun dari lantai. Antum membayangkan kalau Anda turun dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 1 kan? Halo? Membayangkan kan? Antara naik tangga, naik lift kan? Membayangkannya. Bagaimana membayangkan turun hujan? Kan turun juga. Suhu turun di ruangan ini. Kita tidak tahu gimana cara turunnya. Padahal turunnya kan berbeda-beda. Maka jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Semua yang terbesit semua yang untar di dalam kepala kita, Allah berbeda dengan itu. Ya kita mengimani ini demikian. Sahabat nggak pernah nanya gimana Allah turun. Itu serahkan kepada Allah yang maha mengetahui. Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Wa bima ja'a anillah. Dan apa yang datang dari Allah, ala muradillah. Sesuai dengan kehendak Allah, maunya Allah. Allah yang Nabi sebut begitu, Allah turun. Udah, membayangkan seperti itu aja. Kita mengimani Allah turun. Tapi gimana kaifiyahnya? Allah yang maha tahu. Subhanahu wa ta'ala. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Jangan menggambarkan itu seperti tangan kita. Ya, cangkir juga kata orang Arab itu punya tangan, genggamannya itu ada tangannya. Tapi tangannya bukan kayak tangan kita 5 jari gitu loh. Ya, maka itu serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, kemudian Allah hina yubqi thuluthul akhir minal lail, di sepertiga malam. Allah katakan, fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa, aku ijabah doanya. May yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta aku berikan. May yastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang istighfar aku berikan. Dan betapa besar pahala kita salat dan ibadah di malam hari, itu akan diberi ganjaran besar. Kenapa? Siapa di antara kita yang melepaskan kesenangan tidur di malam hari, apalagi kalau di daerah-daerah yang dingin, bangun tengah malam melepas kesenangannya, kenikmatan tidurnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri-ciri orang penghuni surga. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu jarang tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu beristighfar di waktu sahar. Jadi mereka bangun di sepertiga malam, ibadah, habis ibadah mereka istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang makan sahur itu berkah. Kenapa? Karena berdekatan dengan waktu subuh. Tidak ketinggalan, 50-60 ayat kata sahabat. Berdekat dengan waktu subuh. Jadi habis sahur langsung salat subuh berjamaah.
Maka apa fungsinya kita makan sahur? 3. Ittiba' kepada sunnah Nabi, memang Nabi mengajarkan itu sunnah. Yang kedua, menelisih ahli kitab. Kan mereka dulu ada puasa, tapi kita tidak tahu caranya. Mereka dulu nggak ada sahur, kalau umat Islam ada sahur. Jadi menelisih ahli kitab. Yang ketiga, memberikan energi dan kekuatan buat kita untuk bisa berpuasa dengan baik. Kan ada orang begini, wallah baru pertama kali saya temukan. Hanya kita di negeri kita ini. Apa? Ada orang berbuka siang hari. Loh, ente nggak puasa? Enggak. Kenapa? Sakit? Enggak. Saya tadi belum sahur. Ya salam. Cuma gitu doang. Orang Gaza sahurnya minum air, berbuka pakai air juga. Enggak kenapa-kenapa. Ente cuma sahur aja. Niatkan dulu gitu loh. Jangan karena saya tidak sahur berarti saya tidak berpuasa. Ya. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan kita menghidupkan ibadah kita atau malam kita khususnya di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, yang tadi hadis saya sampaikan, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dari Jumat pertama ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya. Kata Nabi SAW apa? Mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Hadis dalam Sahih Muslim. Kalau antum salat 5 waktu, habis salat subuh, antum maksiat. Dosa kecil, kalau dosa besar wajib taubat. Pisahkan dosa besar. Ini kita bicara dosa kecil. Antum habis salat subuh melakukan dosa kecil, terus antum salat zuhur, dihapus. Habis zuhur antum melakukan maksiat, dosa kecil, dengan asar dihapus. Maka kata Nabi, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, menjadi penghapus dosa. Yang dimaksud adalah dosa kecil. Nabi SAW saking memuliakan waktu malam itu, beliau SAW bangun sampai kakinya membengkak SAW. Hatta tatafattar qadamah. Dan itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak sembarangan orang yang bangun tengah malam. Maka Nabi bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin al-fajr wal 'isya." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena dia tidak disaksikan banyak orang. Apalagi kalau salat tahajud, apalagi salat malam, tidak dilihat siapapun. Ya, mereka apa? Mengharapkan keikhlasan, amalnya makin tertutup, makin dijaga. Walaupun sekarang di zaman medsos, di tengah malam, ya, tiba-tiba sujud, habis sujud dia fotoin pas lagi sujud, posting status, alhamdulillah baru selesai tahajud. Udah ditutup sama Allah, masih aja dibongkar rahasianya. Ya, maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat terbaik, ibadah terbaik yang dikerjakan malam hari. Nabi bersabda, afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat terbaik sesudah salat 5 waktu adalah salat di malam hari. Kemudian kemuliaan seorang mukmin adalah mengerjakan salat malam dan ibadah di malam hari. Bagaimana cara kita bisa qiyamul lail? Kata ulama, dianjurkan memulai salat malam itu dengan 2 rakaat ringan. Kemudian di salat rakaat malam hari atau salat tahajud 2-2. Salatul lail mathna mathna, kata Nabi. Salat malam 2-2. Apakah ada batasnya? Kata ulama, tidak ada batas. Qiyam malam itu atau qiyamul lail itu, jangan berfikir itu harus dengan salat. Tidak. Kata ulama, boleh zikir, boleh tasbih, boleh salawat, boleh baca Quran, bebas. Qiyamul lail itu mulai dari awal malam boleh, pertengahan atau di akhir boleh. Kapan mulai ibadah di malam hari? Habis salat isya sampai menjelang fajar. Fajar kedua, fajar shadiq. Itu panjang, itu disebut salat malam. Maka salat yang dikerjakan habis salat isya sampai subuh itu namanya salat malam, termasuk salat tahajud. Bedanya tahajud karena tahajud dikerjakan sehabis bangun tidur. Salat malam itu sunnah dan itu sepakat yang menukil kesepakatan para ulama seperti Imam Ibnu Abdul Barr, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Hajar. Ulama ini semua menukil bahwa kesepakatan umat Nabi Muhammad bagi kita, orang-orang kita, umat Nabi bukan ke Nabi, umat Nabi bahwa hukum ini adalah sunnah. Tidak ada batas minimal maupun maksimal. Bebas salat malam. Maka ulama berselisih tentang salat tarawih, berapa jumlah rakaatnya. Ya. Ada yang mengatakan 11, seperti Syekh Al-Albani menulis kitab. Tapi dibantah oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena beliau membatasi hanya salat tarawih itu 11. Ulama mengatakan tidak. Itu salat termasuk salat malam, maka bebas. Ya. Yang kedua, kalau mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan 23 rakaat. Imam Syafi'i mengatakan dalam saya masuk kota Makkah, mereka salat 20 rakaat, salat tarawih. Dan ditambah 3 witir, 23. Kalau mazhab Maliki beda lagi, 36.
Kenapa kok bisa perselisihan? Karena salat tarawih dulu di Masjidil Haram, mereka 2 rakaat, tawaf 7 kali. 2 rakaat, tawaf lagi. 2 rakaat, tawaf lagi. Loh, kan orang penduduk Madinah yang di Masjid Nabawi enggak ada Ka'bah. Jadi mereka salat 2 rakaat, mereka lanjut salat sendiri lagi. Salat 2 rakaat bersama imam, lanjut salat lagi. Maka sampai kepada 36 rakaat atau menurut sebagian riwayat 39 dalam mazhab Maliki. Karena ulama mengatakan itu salat malam itu enggak ada batas, bebas. Tapi dikerjakan 2-2, bukan 4 1 salam. Kenapa? Karena ada hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yusallimu min kulli rak'atain. Nabi itu salam dari setiap 2 rakaat. Apalagi ada satu hadis lagi, salatul laili mathna mathna, salat malam 2-2, bukan 4-4. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i sengaja batal salatnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan karena keterbatasan waktu, menceritakan tentang sebagian kisah para salaf bagaimana di malam hari. Sebagian para salaf mengatakan, apabila engkau tidak bisa bangun di malam hari beribadah dan tidak bisa puasa siang hari, maka ketahuilah bahwa anda orang yang terhalang dan banyak banget dosa yang kau miliki, sehingga kau terhalang siang hari puasa dan malam hari untuk beribadah. Al-Hasan bin Salih, dia punya hamba cahaya dulu, perempuan, kerja di rumah beliau. Kemudian beliau menjualnya. Tiba-tiba perempuan ini pada saat dijual ke orang lain, majikan baru, dia bangun di tengah malam dan dia mengatakan, ya ahlad dar, as-salah, as-salah. Wahai penghuni rumah ini, bangun, salat, salat. Tiba-tiba orang yang di rumah ini bilang, sudah pagi hari, apakah sudah fajar? Kata dia apa? Memang kalian cuma hanya salat 5 waktu doang. Ya. Akhirnya dia kembali ke majikannya dulu. Dia bilang apa? Engkau menjual saya kepada mereka yang hanya cuma salat 5 waktu. Kembalikan aku kepadamu lagi. Akhirnya dibeli kembali oleh beliau. Ternyata hamba cahaya aja, perempuan aja, pelayan aja. Dia terkejut pada saat dijual kepada mereka yang hanya salat 5 waktu. Dulu majikan saya itu salat malam luar biasa. Maka pada saat dia teriak tengah malam, orang kaget. Udah subuh, kayak kita gitu loh. Tiba-tiba bangun, salat. Dikirain salat subuh kata dia. Ternyata ini dibangunkan untuk salat malam. Kemudian ada riwayat lagi. Ar-Rabi' itu muridnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku tidur berapa malam, lumayan banyak di rumah Imam Syafi'i. Aku menemukan beliau itu jarang tidur di malam hari, tidurnya sedikit. Maka menurut versi para murid-muridnya, Imam Syafi'i itu membagikan malamnya 3 bagian. Sepertiga pertama beliau menulis, sepertiga kedua beliau salat, sepertiga ketiga beliau tidur. Allahu Akbar. Bayangkan, segitu Imam Syafi'i yang kita bilang kita ikutin mazhab beliau, nggak niru sama sekali. Imam Syafi'i Ramadan itu khatam Quran 60 kali di luar salat. Di luar salat 60 kali. Ada yang khatam Quran di bulan Ramadan itu 90 kali. Sehari 3 kali khatam. Mereka berarti waktunya untuk Al-Quran. Imam Malik, kalau sudah masuk Ramadan, beliau meninggalkan majlis hadis, tidak menyampaikan hadis Nabi, dan meninggalkan majlis ulama. Beliau hanya fokus kepada Al-Quran. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Nafi', murid Ibnu Umar, beliau mengatakan, apabila Ibnu Umar, sahabat Rasulullah SAW, anaknya Umar bin Khattab, idza fatatu salatul isya, beliau kalau ketinggalan salat isya berjamaah, beliau itu bangun sepanjang malamnya, merasa itu berdosa, bersalah. Dia bangun salat sepanjang malam sampai subuh. Wa ka'ina idza istayqadha min al-laili shalla. Kalau beliau bangun tengah malam, salat. Kita sering bangun tengah malam, dibangunkan sama Allah, tapi kita enggak sadar. Larinya ke kamar mandi, balik lagi tidur. Kalau antum ini bayangkan, kok malam ini saya dibangunkan oleh Allah 3 kali, berarti ada pesan yang Allah sampaikan. Apa jangan-jangan Allah bangunkan saya untuk salat tahajud? Ternyata kita tidak sadar. Ya, kita cuma buang air kecil. Giliran urusan perut enggak ditahan. Tapi urusan akhirat enggak dipikirkan. Enggak ada yang mikirin gitu loh. Saya udah malam ini bangun 2-3 kali buang air. Kok kenapa Anda enggak terbayang untuk ngambil wudu sekalian salat 2 rakaat? Kan sekalian bangun, sekalian ke kamar mandi, sekalian berwudu gitu loh. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, dari Bard Maula Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyib. Dia mengatakan apa? Tidak pernah dikumandangkan azan selama 40 tahun kecuali Sa'id bin Musayyib itu sudah ada di dalam masjid. 40 tahun azan beliau sudah ada di dalam masjid. Dan Sa'id bin Musayyib itu dikatakan 50 tahun beliau itu salat subuh dari wudu isya'nya.
Dan diriwayatkan juga demikian, tapi nggak sampai 50 tahun, 20 tahun atau 40 tahun, Imam Abu Hanifah salat subuhnya dari wudu isya'nya. Imam Nawawi beberapa tahun beliau nggak tidur berbaring kayak kita, dia cuma tidur sambil duduk atau senderan. Hebat mereka, luar biasa. Coba lihat, ada Sulaiman bin Tarkhan mengatakan, Innal abda idza al-aina, sesungguhnya mata ini kalau dibiasakan untuk tidur akan tidur terus. Mata kita ini kalau dibiasakan tidur terus, senang dengan tidur. Dan kalau dibiasakan untuk begadang, akan begadang terus. Yang penting dibiasakan. Ada orang dari habis isya sampai subuh tidur, itu membiasakan dirinya demikian. Jadi matanya senang dengan hal demikian, udah dibiasakan. Seperti ada orang pagi hari ngopi, apalagi orang yang mudah-mudahan Allah ampuni mereka, biar mereka segera taubat. Habis berbuka, makan kurma, langsung merokok. Padahal tadi pas azan, ya Allah jauhkan kami dari api neraka jahanam. Dia bawa api neraka sendiri. Dia nggak mikir gitu loh. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi teguran baik buat kalian. Ya, taubatlah sebelum meninggal ya. Apalagi musibah kalau lagi ngajar ngaji, guru-guru, kiai-kiai, maaf. Pas lagi duduk di majlis, di depannya ada kitab-kitab ulama Al-Quran, merokok. Apa ini contoh? Ini contoh buruk. Itu tidak layak. Bagi dirinya aja tidak menjadi contoh, apalagi buat orang lain. Dulu Imam Abu Hanifah mau belajar kepada Hammad bin Sulaiman dalam kitab Ta'limul Muta'allim Imam Zarnuji yang masyhur dikaji di Indonesia. Beliau datang kepada Hammad bin Sulaiman, mau belajar kepada Hammad. Dia merenung dulu, berpikir, ini orang gimana salatnya, ibadahnya, tauhidnya, akidahnya, akhlaknya. Baru bisa jadi belajar. Harus perhatikan dulu adab akhlaknya. Gurunya aja nggak punya begini. Sambil orang bertanya, katanya nanti aku viral besok karena ngerokok. Iya viral karena ente bodoh. Nggak layak jadi ulama, nggak jadi contoh. Kalau ente maksiat jangan terlihat. Bersembunyilah gitu. Apalagi ente kan panutan buat banyak orang. Itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat, mata ini kalau biasakan untuk begadang, ya begadang terus. Untuk beribadah. Maka dibiasakan diri kita. Melatih anggota tubuh ini gitu. Kemudian Muhammad Ibnul Qadir mengatakan apa? Aku bersusah payah melatih diri 40 tahun untuk salat tahajud sampai istiqamah diri saya ini. 40 tahun untuk istiqamah salat tahajud, salat malam, dia baru bisa-bisa. Kemudian para jemaah, Thabitul Banani mengatakan, aku bersusah payah, bersungguh-sungguh kepada diri saya ini 20 tahun agar bisa istiqamah dalam salat malam, aku menikmati 20 tahun juga. Lihat, 20 tahun melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk apa? Salat qiyamul lail, salat tahajud. Akhirnya Allah beri nikmat ini, menikmatinya selama 20 tahun. Al-Abdus Salih Abdul Aziz bin Abi Rawad, beliau itu dikasih kasur empuk untuk tidur. Di tengah malam beliau pegang kasurnya, betapa empuknya kasur ini. Tapi kasur di surga lebih empuk lagi, langsung bangun salat. Kita Pak, maaf, sekarang udah ada kasur, itu kita masuk kayak tenggelam di dalamnya. Udah kayak sajadah yang tebal segini buat imam. Imam disuruh sujud, pakai sajadah, masuk mulutnya. Udah gak bisa nafas lagi. Nah, sajadah itu kan biasa aja, gak usah yang tebal segini. Imam masuk mukanya, ya Allah astagfirullah, kenapa? Untung hidung saya mancung. Gak bisa nafas, mati langsung husnul khatimah. Bayangin, lagi sholat, imam sujud, ini gak angkat lagi. Kenapa? Gara-gara sajadahnya. Ya. Maka tuh lihat, pegang kasur, betapa empuknya kasur ini, tapi kasur surga lebih empuk lagi. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan ats-Tsauri, aku terhalang daripada salat malam berapa? 5 bulan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara satu dosa yang saya lakukan. Sufyan ats-Tsauri ini, lihat, ini uniknya mereka. Sekarang kalau antum ketawa ngakak sampai jatuh ke belakang. Saking bahagianya kita kalau ketawa. Sufyan ats-Tsauri ini kalau bangun tidur, kakinya itu diangkat ke atas, kepalanya di bawah, disenderkan ke tembok. Kenapa? Biar darah mengalir lagi, saking lama dia sholat malamnya. Berdiri lama di tengah malam. Bayangkan. Dulu mereka itu kalau ketawa, itu sampai jatuh ke belakang. Tapi kalau bangun tidur, kakinya diangkat ke atas, kepalanya di bawah. Kenapa? Biar darah bisa mengalir lagi. Saking lama mereka berdiri di tengah malam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mumpung masih ada waktu di bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung antum masih sehat, mumpung kita masih semangat, nanti suatu saat penyesalan yang akan menghampiri kita di hari kiamat, dan itu dia akan bermanfaat.
Kita ngejar dunia, kapan dunia ngejar kita? Pada saat meninggal cuma dikasih 2 meter tanah saja. Wallah, semua yang antum punya itu akan ditinggalkan, hanya yang antum persiapkan untuk membekalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita mikirin dunia, bangun tidur mikirin dunia aja enggak pernah mikirin kita. Antum meninggal, minta aja sama tukang gali kubur, "Pak, kasih saya agak 10 meter gitu biar luas gitu, biar bisa guling-guling gitu kan." Kalau saya meninggal, enggak ada. Kaya raya, Raja Saudi aja gara-gara meninggal dikubur, banyak orang masuk Islam, terkejut. Kenapa? Karena pas meninggal raja dia berpikir nanti kuburannya pakai marmer kayak kita gitu kan, pakai kubah, pakai apa, pakai nisan, pakai apa. Ternyata kuburannya biasa saja. Kenapa? Mereka berpikir itu orang kaya. Pasti kuburannya dari marmer, kuburannya dari apa. Ternyata biasa saja. Dan itu Islam menyatukan kita semua. Mau kaya, mau miskin, mau saleh, mau tidak, kuburannya sama semua. Maka mumpung masih diberi nikmat, mungkin Allah kirim saya siang hari ini untuk menegur kita semua. Menjadi teguran buat diri saya dan buat kalian. Untuk apa? Ayolah, mumpung masih ada Ramadan tersisa. Jangan sampai di akhir Ramadan diucapkan bela-sungkawa Anda ini dan turut berduka cita Anda mensia-siakan Ramadan. Dan sayang sekali Anda ini tidak ketemu Ramadan berikutnya. Kalau antum meyakini Ramadan ini terakhir kita, saya yakin antum bisa bangun setiap malam. Antum salat dengan khusyuk, antum duduk dengan baik, baca Quran dengan berjam-jam. Antum akan mencari imam salat tarawih yang bacaannya tartil dan bagus untuk menikmati Al-Quran. Karena ini Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ada, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat apa yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin berikan pertanyaan, yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Insyaallah kami serahkan hadiah mushaf kepada yang menjawab pertanyaan ini. Sebutkan surat yang di setiap akhir ayatnya diakhiri dengan huruf sin. Surat yang berakhir di setiap akhir ayatnya An-Nas, Masya Allah. Qul a'udhu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu surun nas, minal jinnati wan nas. Ini kelihatan pemain lama ini. Maka anak kasih warna pink biar, tapi jangan kasih kok istri orang, istri asing gitu. Surat yang menjadi sebab keislaman Sayyidina Umar bin Khattab. Surat apa? Toha. Ya udah, karena jawab berdua, kasih 2 boleh. Sama yang di belakang ini. Nah, afwan. Bapak yang di depan, yang Masya Allah sudah putih semua ya, sudah meninggalkan dunia hitam, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jangan meninggalkan dunia aja ya. Insya Allah. Semoga husnul khatimah insya Allah. Yang beliau satu lagi betul, itu yang berarti itu. Yang satu masih di dunia hitam, yang satu sudah meninggalkannya ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada pohon dilaknat di dalam Al-Quran. Pohon yang dilaknat dalam Al-Quran. Pohon apa? Hah? Bukan. Apa? Yang mana? Zakum. Yang mana? Antum? Zakum. Masya Allah. Ini. Sudah nikah? Sudah? Alhamdulillah. Oh, saya nggak mau nanya istri, malah dia langsung. Saya punya anak maksudnya. Oh ya, nggak ditanya istri berapa. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Surat di dalam Al-Quran dinamakan dengan salah satu rukun Islam. Angkat tangan biar Anda bisa lihat siapa yang menjawab. Hah? Al-Hajj. Bukan Hajj. Hajj itu panggilan orang. Nah, surat Al-Hajj. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ada 2 surat di dalam Al-Quran dinamakan dengan nama waktu salat. Al-Asr dan yang di belakang. Al-Fajr dan Al-Asr. Karena menurut sebagian tafsir, wal asri artinya waktu asar. Sebagian lain mengatakan az-zaman, diterjemahkan bahasa Indonesia demi masa. Dan asar itu termasuk masa juga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah surat yang memulai dengan tasbih dan berakhir dengan tasbih. Berat nih kelihatannya. Al-Isra bukan. Awalnya subhanalladzi, tapi akhirnya beda. Nah,
Silakan. Hah? Al-Hadid bukan. Awalnya betul, tapi akhirnya enggak. Akhirnya bicara tentang bid'ah. Nah, agak susah ya. Nih, saya kasih tahu soalnya. Surat Al-Hasyr. Sabbaha di awal, di akhirnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik qudus al-azizil al-hakim. Nah, berawal dengan tasbih dan akhir dengan tasbih. Kemudian surat mulai di awalnya dengan malam dan berakhir dengan fajar. Bukan. Hah, udah mau dekat. Hah? Masya Allah, hebat ini. Ya, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itulah terhubung awal surat dengan akhir surat. Inna anzalnahu fi lailatil. Berarti malam Lailatul Qadar itu mulai dari malam, berakhir di waktu subuh. Salamun hiya hatta matla'in. Maka dia mulai dari malam, berakhir sampai fajar. Itulah salah satu di antara mentadabburi Al-Quran. Sekarang, tadi saya yang bertanya. Sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan, boleh insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Tapi nggak ada hadiah ya? Hadiahnya doa. Ya, terima kasih Tad. Assalamualaikum. Dua pertanyaan Tad. Yang pertama standar tadi Ustadz bilangnya malam untuk dihabiskan untuk ibadah segala macam, kan kita tuh dogmanya 8 jam kerja, 8 jam ini terus 8 jam istirahat. Nah, kalau yang tadi kan kurang dari 8 jam. Nah, jadi kira-kira apa kita nggak malah tambah ngedrop gitu? Enggak. Jadi gini, salat malam itu tidak diperbolehkan salat sepanjang malam. Tidak disunnahkan. Karena Nabi SAW banyak hadis ya, di antaranya orang-orang yang datang ke rumah Nabi di masjid dan Nabi mendengar dari rumahnya. Akhirnya mereka mengatakan, saya tidak akan tidur sepanjang malam, saya sholat. Yang satu bilang, saya nggak akan berbuka, saya puasa terus. Kata Nabi, tidak, aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan aku tahajud dan tidur. Dan ini sunnahku. Siapa yang menyelisih sunnahku tidak termasuk golonganku. Itu salah satu hadisnya. Yang dimaksud adalah apa? Sisakan waktu walaupun setengah jam sebelum subuh. Nggak keberatan. Masa kita bisa bertahan 8 jam kerja, 8 jam tidur, setengah jam aja sebelum subuh kita nggak bangun. Allah kasih 24 jam, sehari semalam. Kita ini kalau sholat 5 waktu diukur kurang lebih setengah jam, nggak sampai lagi malah. Setengah jam. Berarti antum punya 23 setengah jam. Masa tidak bisa ditambahkan 1 jam lagi? Sisanya buat antum halal. Kasih Allah 1 jam aja sehari. Benar kan? Ya, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam as-shawab. Nah, boleh, tafadhal. Ya. 2 periode boleh, 3 jangan. Enggak, ini terakhir ya, terkait sama puasa. Kan kebetulan kalau untuk orang yang overweight, biasanya momen puasa itu dipakai juga untuk berusaha untuk menurunkan berat badan gitu. Karena MCU-nya kan pada overweight semua tuh. Masya Allah. Jadi maksud saya itu kan karena bolehkah digabung puasa kita dengan intermittent fasting gitu misalnya, yang berapa jam nggak makan gitu hanya. Oh tidak, dalam Islam tidak. Kalau untuk makan minum sedikit, kayak minum air jangan menyerupai orang ibadah-ibadah orang lain. Apalagi ritual-ritual untuk mendapatkan tenaga dalam, tenaga luar, nafas dalam, nafas itu jangan. Yang penting ada makan minum sedikit. Seperti puasa wisal, kita tidak ada. Walaupun minum air, walaupun makan kurma. Jadi biar tidak menyerupai ibadah orang lain. Jadi kalau antum mau puasa ya puasa sunnah. Ya, maka kalau sebelum Ramadan antum ambil timbangan, timbang dulu. Selesai Ramadan timbang lagi. Kalau naik berarti bukan bulan puasa. Ya. Nah, maka itu lihat, yang kurus-kurus kayak imam kita tadi, itu puasa betul. Terbukti gitu loh. Tapi kalau beliau gitu kan, yang besar-besar, beliau ini puasa Masya Allah, kelihatan banget. Sudah mau hilang ini beliau. Baru tanggal 15, belum 15 lagi udah nggak ada di dunia Masya Allah. Insya Allah husnul khatimah ya. Insya Allah. Sudah nikah. Alhamdulillah. Kasih wasiat, jangan lupa ya. Astagfirullah. Insya Allah panjang umur dalam taat ya. Jadi kalau diniatkan boleh, tapi utama adalah perintah. Gini, di balik semua ibadah pasti ada faidah dan hikmah buat kita. Seperti kalau ada riwayat sumu tasihhu, berpuasa kalian akan sehat. Itu bukan hadis, tapi maknanya betul. Kalau kita puasa, kita sehat. Dan kita mempersempit jalannya syaitan, kata Nabi SAW, karena dia mengalir dalam pengaliran darah kita. Ya, maka boleh diniatkan. Antum kalau mau puasa 7 hari berturut-turut, nggak usah makan sama sekali. Insya Allah sehat. Sudah tidak ada rasa sakit. Kenapa? Sudah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Barakallah. Masya Allah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas motivasi tausiah siang ini yang menarik sekali. Sahabat MTXL sekalian, karena waktu telah menunjukkan jam 1, maka kajian zuhur spesial Ramadan kita cukupkan di sini. Semoga semua yang disampaikan Ustadz menjadi motivasi lagi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum lupa dua hal. Yang pertama, mohon kepada saudara jamaah semuanya, jangan lupa mendoakan saudara kita di Gaza karena kemarin baru kena serangan kembali, serangan lebih dahsyat lagi ya. Dalam waktu 1 jam hampir bergugur sekitar 17 syahid atau kurang lebih ya. Dan yang kedua, ada wafat ulama kemarin, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah satu murid Syekh Al-Albani, ulama dari Mesir. Beliau kemarin wafat di Qatar. Kita doakan beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Beliau salah satu ulama hadis, salah satu murid Syekh Al-Albani, dan banyak karya-karya beliau, bahkan ada sebagian karya beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau baru meninggal kemarin di Qatar. Kita doakan diterima amal ibadahnya oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.